Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video tugas kali ini aku akan memberitahu sedikit materi tentang P3K. Nah, materi P3K ini merupakan kaitan dari materi kepramukaan. Nah, jadi di sini aku akan memberitahu sedikit bagaimana sih caranya menolong orang yang terkena luka bakar. Sebelumnya aku akan ngasih tahu dulu luka bakar itu ada 3 jenis. Yang pertama itu luka bakar derajat 1. Ini gambarnya. Nah, di luka bakar derajat 1 ini dia belum terlalu serius karena dia cuman seperti terkena sedikit. Nah, tapi jika sudah terkena itu dia kalau tidak diobati akan menghasilkan bengkak seperti kemerahan seperti itu. Lalu jika tidak diobati juga dia bakalan kayak menggembung dan berisi air. Lama-lama dia bisa berisi air, lalu kalau dipecahkan itu yang terasa sangat sakit sekali, guys. Nah, lalu yang kedua itu luka bakar derajat 2. Dia agak sedikit lebih serius dari yang pertama tadi. Nah, lalu yang ketiga ini bisa dilihat ini sudah parah sekali dan itu sudah serius sekali, guys, lukanya. Jadi ini tuh kayak kita tuh sebenarnya kalau ada luka bakar itu sebenarnya jangan diolesin yang macem-macem kayak apa kata orang kan odol atau kopi atau segala macam. Itu jangan ya, guys, karena itu tuh bisa menimbulkan infeksi bagi kulit yang tidak cocok. Oke, di sini aku akan mempraktikannya. Aku akan mempraktikkan seperti apa penanganan jika terkena luka bakar yang yang derajat 1. Baiklah, ini dia videonya. Nah, baiklah, di sini saya misalkan ini adalah luka bakar derajat 1. Nah, dia mulai tampak kemerahan setelah beberapa saat setelah kejadian. Nah, ini mulai kemerahan dan jika tidak diobati dia akan menjadi kembung dan seperti berisi air yang sangat perih sekali itu, guys. Nah, jadi pertolongan yang pertama yang bisa dilakukan adalah menyiramnya dengan air yang mengalir selama 20 menit. Nah, kenapa dengan air yang mengalir? Kalau misalnya airnya tidak mengalir itu suhunya tidak lama-kelamaan akan menjadi hangat. Kan tubuh kita kan hangat. Jadi suhunya lama-kelamaan akan menjadi hangat seperti tubuh kita. Jadi dia tidak cukup untuk mendinginkan luka tersebut. Jadi itulah gunanya kita gunakan air yang mengalir. Kalau misalnya di tempat sekitar kejadian tidak ada keran, bisa dimasukkan ke dalam botol seperti ini lalu disiramkan seperti ini. Nah, banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa jika terkena luka bakar itu menggunakan odol seperti itu kan, dioles dengan odol. Tapi sebenarnya odol ini tidak dianjurkan karena dia ini mengandung bahan-bahan yang sensitif sekali terhadap kulit yang luka. Nah, jadi takutnya nanti kulit yang bekas luka bakar ini akan terinfeksi karena ini kan terbuka ya. Nanti misalnya dia terbuka jadi takut terinfeksi kalau menggunakan ini. Kalian juga bisa minum obat tablet seperti paracetamol. Itu bisa menurunkan rasa sakit atau ibuprofen. Nah, pertolongan yang kedua, misalnya kalian di rumah ada gel aloe vera seperti ini, itu bisa banget diolesin ke luka bakarnya. Nah, kalau misalnya kayak gini diolesin aja. Nah, kalau misalnya sudah, itu jangan juga kalian tutup dengan kapas ya. Kalau misalnya kalian tutup dengan kapas, takutnya nanti ini kan akan lengket ya dia jadinya nanti. Nah, kalau misalnya kalian tutup dengan kapas, takutnya serabut-serabut dari kapasnya itu nanti lengket ke sini. Nah, dia bakalan nempel-nempel gitu. Kalau misalnya dia udah nempel, kita mau narikin dia nanti tuh sakit loh, guys. Kalau misalnya ini tuh dilengketin kapas gitu pas kita mau narik itu kan sakit ya. Makanya itu kalau untuk sementara dalam misalnya dalam perjalanan mau beli obat gitu kan, ini tuh dibungkus atau ditutup aja pakai kain kasa biar nggak debu-debu masuk dan lengket di sini. Nah, oke, guys, aku rasa sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Tunggu lagi
ya video-video aku yang lainnya. Bye, terima kasih.